Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya? Tidak ada yang kelaparan hari ini? Tidak ada. Sudah pada mandi semuanya? Sudah makan? Hari ini sarapannya tidak dengan nangis dulu kan? Enggak ya. Hari ini siapa temannya yang tidak masuk? Oh, ada teman yang tidak masuk ya? Kita doakan temannya yang tidak masuk hari ini. Kalau yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Iya. Sekali lagi, anak soleh dan soleha. Tepuk semangat. Tepuk dabel. Iya, jadi nggak begitu banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sebelum mulai belajar hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu tidak apa arti dari sampah? Ada sampah ya. Barang bekas pakai itu sampah. Sampah itu terdiri dari apa saja? Ada apa saja? Sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik apa saja tuh contohnya?
ada orang yang mengumpulkan daun-daun terus dibakar, disapu. Pernah lihat? Disapu, dibakar, itu bagus tidak? Tidak bagus, karena menimbulkan apa? Asap itu menjadi polusi udara. Jadi sebaiknya diapakan tuh kalau daun-daun tuh? Dikelola, dijadikan apa? Pupuk, pinter. Nah, kalau tidak ditanam, menggali tanah, ditanam, ditimbun ke dalam tanah. Itu Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sampah. Anak-anak ada yang tahu apa itu sampah? Sampah adalah suatu benda yang sudah tidak terpakai yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, dan kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan sampah. Nah, setelah kalian memahami apa itu sampah, kalian juga perlu tahu apa bahaya dari sampah tersebut. Sampah yang sudah bau busuk akan banyak dihinggapi oleh lalat. Lalat bisa membawa kuman dan menjadi sumber penyakit. Ada yang tahu apa lagi bahaya dari sampah? Sampah bisa menyebabkan banjir. Sungai yang dipenuhi dengan sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air-airnya meluap dan terjadi banjir. Sampah juga bisa membuat air tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum dan mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Lalu bagaimana jika sampahnya dikubur di dalam tanah? Apakah masih berbahaya? Ya, tentu. Sampah itu akan mencemari tanah. Tanah jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa ikut tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Cara yang lebih tepat adalah dengan cara cegah, pilah, dan olah sampah. Bu Guru akan jelaskan satu-satu ya. Cegah artinya mencegah timbulnya sampah baru. Caranya yaitu dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah seperti botol minum, kotak makanan, sedotan stainless, dan kain lap sendiri. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Lalu, apa itu pilah? Pilah itu artinya memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Jenis-jenis sampah itu ada sampah organik,
dan juga ada sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang mudah hancur dan busuk. Contohnya sisa makanan, sisa buah-buahan, dan juga daun-daunan. Kebalikannya, sampah organik sangat sulit untuk hancur. Bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya seperti plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Dan ada satu lagi jenis sampah loh, yaitu sampah berbahaya dan sampah beracun atau B3. Contohnya seperti baterai, kabel, dan botol bekas bahan aktif atau karbon. Lalu bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya yaitu dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, tong warna hijau untuk sampah organik, tong warna kuning untuk sampah anorganik guna ulang seperti plastik, kaca, dan kaleng, dan tong yang berwarna merah yaitu untuk sampah B3. Nah, supaya mudah dibedakan, kita juga bisa tambahkan contoh gambar sampahnya pada tong. Jadi, buang sampah harus pada tempatnya ya. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih sampah harus dipisahkan seperti itu? Nah, anak-anak, sampah yang sudah dipisah itu akan lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah menjadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, tas bunga, dan celengan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa ya, Bu? Ekobrik itu botol plastik yang diisi plastik sampai penuh dan padat. Karena terbuat dari plastik, ekobrik itu bersifat kuat, anti air, dan awet. Ekobrik juga bisa disusun menjadi dinding rumah, meja, kursi, dan lain-lain. Wah, keren ya. Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya, bahaya dari sampah kini bisa jauh lebih berkurang. Yuk mulai cegah, pilah, olah sampah. Karena sampahku tanggung jawabku. Paham sampai di situ? Apa katanya? Sampah itu kalau kita membuangnya sembarangan menyebabkan apa? Banjir, penyakit. Apa lagi tadi? Ayah? Bisa menyebabkan air menjadi tercemari dan ikan-ikan yang di dalamnya mati. Jadi bagaimana kita cara menjaga supaya sampah tidak banyak ke sekolah, misalnya dengan membawa kotak makan sendiri, membawa tempat minum sendiri, bawa makan tempat makan sendiri, bawa tidak. Oke, sekarang ibu punya gambar nih. Ini ada beberapa gambar dari sampah organik dan anorganik atau non-organik. Sebelum kita keluar nanti ya bisa memisahkan secara langsung. Ibu kasih contoh dulu di sini. Apakah kalian sudah bisa memisahkan atau tidak? Oke? Paham? Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada bekas sayur, bekas pisang, bekas tomat, apa lagi nih? Ayam,
baru nanti kita laksanakan di minggu kedua. Paham sampai di situ?
diberikan. Ini sampah organik. Ini sampah organik. Coba kita lihat. Betul tidak ya? Ada yang salah tidak yang masuk di sini? Betul semua? Betul, hebat. Kita lihat yang non organiknya. Ada yang salah? Tidak. Berarti semuanya sudah tahu ini ada organik dan non organik. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran di luar dengan memilah dan memilih sampah yang sebenarnya, kita tutup dulu materi hari ini ya. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Senang tidak? Jadi tahu tidak? Jadi tahu tidak? Mana sampah organik dan mana sampah non organik? Sekali lagi, apa sampah organik? Bekas sisa makanan. Kalau apa sampah non organik? Sampah plastik atau sampah yang bisa didaur ulang, atau tadi juga disebut ada sampah ekobrik. Ya, ekobrik itu bisa dijadikan hiasan, botol diisi. Pernah lihat juga di jalan raya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih pembelajaran hari ini. Kita sama-sama dorong sekolah. Nanti kita lanjutkan dengan belajar di luar. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian berapa menit tak kira-kira? 38. Kalau mau baru dikata. Tiga. Dari foto